Ayah, tadi saya nonton TV deh tentang teknologi, energi, dan sumber daya mineral. Di TV itu dijelaskan bahwa ada begitu banyak energi dan sumber daya mineral yang bermanfaat di negara kita ya. Dan dengan adanya teknologi kita bisa hemat sehingga energi yang ada sangat cukup untuk jangka panjang. Semuanya itu maksudnya gimana ya? Oh gitu. Jadi gini, ayah cerita ya. Energi itu memang sangat penting dan menjadi kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk menyalakan lampu, kipas angin, televisi, dan semua peralatan elektronik pasti membutuhkan energi berupa listrik untuk menghidupkan semuanya. Mobil dan seluruh kendaraan bermotor juga membutuhkan energi bahan bakar minyak untuk membuatnya berjalan. Ibu juga membutuhkan energi berupa gas untuk memasak. Tapi tahu tidak bahwa hampir semua energi yang kita gunakan tersebut berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini jumlahnya terbatas sekali dan suatu saat dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, kini sudah ada teknologi yang namanya sumber energi terbarukan dan konservasi energi, yaitu sumber energi dari alat yang tersedia dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir dan kehabisan sumber energi. Seperti apa itu ya? Salah satu di antaranya nih, yakni PLTS. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya, di mana sumber energi kita manfaatkan dari tenaga sinar matahari. Cara kerjanya dengan menggunakan panel surya yang menyerap sinar matahari. Kemudian sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, listrik tersebut dapat kita gunakan untuk berbagai kebutuhan elektronik di rumah kita. Kemudian ada lagi teknologi yang bernama PLTMH, yaitu singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Teknologi ini biasanya pada aliran sungai atau irigasi di wilayah-wilayah pedesaan yang belum terjangkau oleh PLN. Cara kerjanya, yakni air yang mengalir di sungai atau irigasi terhambat oleh bendungan air sehingga air berbelok ke arah pintu air yang disaring terlebih dahulu oleh saringan sampah. Setelah itu, air mengalir melalui saluran pembawa menuju rumah pembangkit yang akan memproduksi listrik untuk seterusnya dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, keuntungan teknologi mikrohidro ini sangat aman dan jangka panjang karena pompa untuk menghidupkan pembangkit listrik ini tidak dijalankan oleh tenaga listrik. Biaya operasional dan perawatan juga sangat rendah karena menggunakan tenaga alam yang terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian ada juga teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Cara kerjanya yakni baling-baling kincir terhubung dengan roda gigi yang akan mempercepat putaran baling-baling. Kemudian terhubung ke generator yang berfungsi mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh baling-baling menjadi energi listrik. Teknologi ini banyak digunakan loh di negara Belanda. Karena itu, Belanda sering kita sebut dengan negeri kincir angin. Oh begitu ya. Wah, hebat sekali. Iya. Nah, ada lagi nih teknologi yang bernama biogas atau biomasa. Teknologi ini bersumber dari makhluk hidup, contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa-sisa makanan. Cara kerjanya dengan membuang semua kotoran ternak dan bahan lainnya ke dalam sebuah tabung reaktor yang terdapat bakteri di dalamnya, yang akan menguraikan kotoran dan sampah tersebut menjadi gas metana. Gas ini lalu ditampung dalam sebuah penyimpanan gas yang siap untuk menjadi bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Nah, teknologi ini sudah banyak dibangun di desa-desa yang belum tersuplai gas LPG. Dan semuanya ini bisa terjadi salah satunya karena andil dari bantuan pemerintah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Wah, jadi bukan masyarakat kota saja yang dapat menikmati memasak dengan menggunakan gas ya Ayah. Masyarakat di pedesaan juga sudah memiliki teknologi. Iya. Dan ada lagi yang dilakukan oleh Dinas ESDM untuk kebutuhan masyarakat akan air, yaitu dengan membangun sumur-sumur bor di berbagai desa di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.
Nah, kebetulan ada Paman Syamsul berkunjung ke rumah kita. Nah, untuk lebih jelasnya sejauh mana pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral, biar Paman Syamsul deh yang akan menjelaskan, karena pamanmu ini kebetulan bekerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan. Wah, beruntung sekali ada paman berkunjung di sini. Jadi Sasa bisa banyak pengetahuan deh. Jadi, Paman juga suka membagi informasi kepada siapa saja tentang cerita pembangunan di Indonesia. Jadi, hingga saat ini, Dinas ESDM Sulawesi Selatan terus berjuang membangun sektor energi terbarukan di berbagai sektor. Di antaranya pada PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, sejak 2010 hingga tahun ini telah dibangun puluhan titik-titik PLTMH di berbagai desa di kabupaten di Sulawesi Selatan. Di antaranya di Goa, Pinrang, Sidrap, Luwu, Tator, dan kabupaten lainnya dengan total 25 titik. Kemudian pada PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya, sejak tahun 2008 hingga saat ini telah dibangun berbagai PLTS di berbagai kabupaten, khususnya desa-desa daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN, seperti desa di Kabupaten Maros, Pangkep, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Goa, Luwu, Bone, Sinjai, Sopeng, Pinrang, Wajo, Tanah Toraja, dan kabupaten-kabupaten lain. Dengan total titik pembangunan hingga saat ini telah mencapai 755 unit. Selanjutnya pada penerapan pembangunan biogas dari 22 kabupaten di Sulawesi Selatan, sejak tahun 2010 hingga saat ini pembangunan biogas telah mencapai 1.264 unit untuk masyarakat pedesaan di 22 kabupaten. Dan semuanya menggunakan dana APBD untuk masyarakat. Dan satu lagi yang dilakukan oleh pemerintah Dinas ESDM untuk memenuhi kebutuhan air di daerah-daerah yang kekurangan air, yakni dengan membangun sumur bor untuk masyarakat, di mana satu titik sumur bor dapat digunakan oleh puluhan rumah yang ada di sekitarnya. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, pembangunan sumur bor di berbagai desa di 21 kabupaten telah mencapai 142 unit sumur bor. Dan hasil yang diharapkan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk semua pembangunan teknologi tersebut, semoga dapat mengurangi masalah untuk air dan kelistrikan bagi masyarakat. Wah, luar biasa penjelasan Paman Syamsul ini. Terima kasih Paman. Dah. Dan bagi Anda, pertanyaannya, dapatkah reformasi di sektor energi dan sumber daya mineral ini tetap berjalan? Jawabannya pasti ya. Dengan nilai-nilai Kementerian ESDM, yakni bersama-sama kita menjaga kejujuran, bertindak profesional, terus berinovasi, dan melayani, maka segala daya upaya kita akan memberi arti. Dan untuk informasi lebih lanjut, klik www.esdm.go.id.